كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Limpahan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama kita orang tua kita, guru kita Haji Hidayat, Ustaz Muhadi, Ustaz Abdul Hakim, Bapak Zainuddin, Bapak Zainani, Ustaz Amir Hasan, Ustaz Hajah Hafsah, dan juga guru kita tercinta Ustaz Iqbal Hanafi, dan para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita tokoh masyarakat, pimpinan wilayah RT 01 Bapak Syamsul Hidayah, dan juga RT 06 ya Bapak Muhammad Haris, dan juga RW 06 orang tua kita Bapak Nur Fadilah, dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya, di Bapak RT, Bapak RW, kita doain juga Bapak Lurah, Bapak Camat, ya Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Kita doain semuanya biar Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat afiat, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin yang menjalani amanahnya dengan baik. Dan hadirin hadirat semua, para orang tua saya, para pemuda-pemudi, semoga yang hadir semua Allah beri panjang umur, barakah maulid, Allah kasih sehat, kasih afiat. Kalau ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan barakah maulid dikasih sehat afiat. Kalau ada di antara kita yang sulit, barakah maulid dimudahi urusannya. Kalau ada di antara kita yang sempit, barakah maulid diluaskan rezekinya oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa panitia daripada musholah al-muttaqin, mudah-mudahan Allah balas segala kebaikannya dunia akhirat, niatnya hajatnya diijabah oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama mengisi waktu kita di hari libur dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, diisi dengan dzikir dan sholawat pada Nabi kita Muhammad SAW, mengungkapkan rasa senang kita, rasa bahagia kita karena kelahiran Rasulullah SAW. Dan memang kita senang yang nyuruh Allah yang nyuruh kita senang. Di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bersenanglah, dan itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Jadi Allah nyuruh senang sama dua hal. Yang pertama karunia, yang kedua rahmat. Ya kalau karunia mah udahan, kita pasti senang, dapat nikmat pasti senang. Punya handphone baru senang enggak? Senang handphone baru. Sekarang ada handphone baru namanya iPhone 17. Itu iPhone 17 paling murah harganya 17 juta Pak. Paling mahal harganya 32.999.999 rupiah. Kalau beli pakai 33 juta juga nggak ada kembaliannya 1 rupiah. Ya, senang. Jangankan yang mahal, yang murah aja punya Vivo 700.000, senang, nikmat. Itu namanya nikmat dari Allah. Punya motor baru senang, punya mobil baru senang. Saya doain orang Pondok Pinang pada punya mobil baru semua, biar tambah macet di Pondok Pinang. Kalau semuanya pada punya mobil baru bingung kan? Ya tapi saya doain mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal. Punya rumah baru senang, tapi itu nikmat semua yang disebutin kecil.
Ada nikmat yang jauh lebih berharga, walaupun nggak terlihat nominalnya. Ya contoh ada orang dikasih sama Allah punya mobil baru, tapi dikasih sakit stroke. Kira-kira manfaat nggak tuh mobil? Berarti kan ada nikmat yang jauh lebih berharga. Ya walaupun nggak terlihat nominalnya, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kita bisa ngumpul begini, nikmat ngumpul keluarga, yang seringkali bahkan kita lupa, kita lalai. Padahal Allah kasih banyak nikmat buat kita dalam kehidupan kita. Dan di antara nikmat tersebut paling terbesar nikmatnya Nabi kita Muhammad, nikmatnya Rasulullah. Yang bilang bukan saya, yang bilang Allah di dalam surat Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Telah Allah karuniakan nikmat yang besar. Ya Allah sebutnya laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah berikan karunia nikmat terbesar atas orang-orang yang beriman, di mana Allah mengutus seorang rasul di antara manusia. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad. Dan Allah sebutnya dengan kata minnah, manallah, gak disebut dengan kata nikmah. Apa bedanya al-minnah sama nikmah? Apa minnatullah, apa nikmatullah? Kata ulama, kalau nikmat itu Allah berikannya dalam hidup kita di dunia, dan nikmatnya bisa berkurang, bisa putus, bisa hilang, bisa habis. Itu nikmat. Ya contoh dah dulu Pak, kita masih mudaan, Allah kasih nikmat sehat. Makin bertambah umur, nikmat sehat kita makin berkurang. Yang udah tuaan dikit, pinggang sakit, kaki encok dan mati, asam urat kambuh, manis-manis dikit, keliengan, gula naik. Bener nggak? Itu nikmat, nikmat dunia dikasih sama Allah berkurang terus. Tapi kalau minnah, kata ulama, itu nggak ada kurangnya, nggak ada habisnya, nggak ada putusnya. Bahkan kata para ulama, dikasih nikmat minnah itu di dunia dan di akhirat nanti. Makanya seperti nikmat selamat dunia akhirat, nikmat afiat dunia akhirat, nikmat iman dunia akhirat, itu minnah dari Allah. Dan di antaranya Allah sebut Nabi kita Muhammad dengan kata minnah. Maka patut kita syukuri. Kita mengumpul kayak begini nih, memperingati Maulid Nabi, kita sedang mensyukuri nikmat adanya Nabi kita Muhammad. Yang kedua dengan rahmat. Udahan, Nabi kita adalah rahmatnya Allah. Dikatakan huwa rahmatul maula ta'ammal qawluhu. Rasulullah itu adalah rahmatnya Allah. Coba kita renungkan firman-Nya Allah. Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Bayangin, Nabi disebut engkau, tidak aku utus kecuali rahmat. Dihapus dulu tujuan yang lain. Apa tujuannya Nabi Muhammad buat kita? Rahmat dari Allah buat kita semuanya. Allah yang bilang, Allah nggak bilang Nabi pembawa rahmat, tapi yang Allah sebut Nabi itu adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan untuk kita. Makanya waktu Nabi di perang Uhud, bibir Nabi tergores, kening Nabi tergores, perut Nabi tergores. Waktu apa? Ketika sahabat ada sebagian melaknat orang-orang kafir. Orang kafir dilaknat, yang nyakitin Nabi, yang lukai Nabi. Nabi cuma nengok bilang, ini lam ub'atsu la'ana. Saya diutus bukan untuk melaknat. Akhlak Nabi lihat, sama musuh ini Nabi bilang saya diutus bukan untuk melaknat. Innama bu'itsu rahmatul muhda. Saya diutus adalah rahmat yang dipersembahkan untuk kalian, rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah yang patut juga kita syukuri, kita senang. Makanya kita peringati Maulid Nabi. Senangnya kita dengan karunia dan rahmat lebih dari apa yang kita kumpulkan. Berarti Bapak Ibu yang muda semua kumpul di sini, kita senang memperingati Maulid Nabi lebih dari harta sebanyak apapun yang kita punya. Sebab kumpulnya kita di sini akan jadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita gak kumpul di sini kecuali karena cinta kepada Nabi kita Muhammad. Cuman pertanyaannya begini nih, kan kita Maulid Nabi nih ya, Mushola Al-Muttaqin kemarin juga Maulid di mana-mana aja. Ya, masjid Maulid, sampai kemarin kantor pemerintahan Maulid. Kemarin saya di mall Maulid, di mall Pondok Indah Mall. Ya, Pondok Indah Mall. Maulid juga ada lagi di mall mana Maulid.
Kadang-kadang kita maulid di toko sepatu, kirain pulang bawa sepatu kali ya. Pernah Pak Bu, saya maulid di pabrik Suzuki, saya pikir pulang bawa Suzuki From ya, atau Grand Vitara kan gitu ya. Katanya nggak begitu, tapi senang karena semua ngambil bagian memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pertanyaannya, emang maulid itu tujuannya apa? Nih, musola al-muttaqin buat maulid ini hari, tujuannya apa nih? Kita tujuannya apa di sini? Buat maulid. Tadi dibacakan kisah maulid Nabi, nanti disampaikan tausiah oleh guru-guru kita yang lain. Kemudian lagi ada syair, nggak kurang sampai kadang-kadang syairnya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nggak kurang lagi dikisahkan tentang kisah Nabi. Tujuannya maulid ini adalah mengenalkan kita kepada Rasulullah, biar kita kenal sama Nabi Muhammad, biar kita kenal Rasulullah SAW. Ini tujuannya maulid. Jadi maulid dibuat sama orang-orang tua kita dahulu, orang-orang soleh dahulu, supaya kita kenal Nabi. Karena jujur, kita sekarang banyak yang gak kenal Nabi. Kita jauh dari Nabi. Hidup kita 1400 tahun setelah Nabi. Banyak anak kita, keluarga kita yang gak kenal kisahnya Nabi, sifatnya Nabi, syama'il Nabi, akhlak Nabi, sifatnya Nabi. Banyak yang gak kenal. Ya mohon maaf saya sebutin, mungkin banyak orang-orang zaman sekarang lebih kenal dengan sifatnya ahli dunia, artis, pemain bola lebih kenal. Bahkan Masya Allah, apa kurangnya Pak Bu, tiap hari nih anak kita ya dijejelin namanya handphone nih, yang dilihat apa, dibuka tuh video-video artis-artis ahli dunia yang tiap hari menampilkan hidupnya, mengenalkan hidupnya. Di rumah saya, di mobil saya, di harta saya, di bisnis saya. Gak cukup sampai dapurnya dibuatin video buat kita, gak cukup sampai kamar mandinya dibuatin video buat kita. Bahkan makin anak-anak kita kalau ditanya siapa keluarga Nabi belum tentu kenal. Apa siapa keluarga artis Anu, pasti disebutin fasih banget, si Anu. Karena apa? Karena kehidupan kita udah kebanyakan dijejelin oleh ahli dunia. Kita nggak dikenalin sama Rasulullah, jauh dari Rasulullah. Pengajian aja sepi Pak Bu. Saya mau ngomong jujur aja, pengajian sepi, isinya cuma aki-aki doang orang tua. Anak mudanya nggak tahu kemana sekarang. Susah, pada mau disuruh ngajinya susah. Gimana mau kenal Nabi, gimana mau tahu sifat Nabi? Yang disajiin setiap hari mengenal ahli dunia doang. Sampai mohon maaf, dulu Imam Hasan Al-Basri, waktu rumah Nabi mau dihancurkan Pak, rumah Nabi mau dipugar, mau diperluas Masjid Nabawi. Itu di zamannya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tabi'in. Dia nggak ketemu sama Nabi, tapi ketemu sama sahabat. Akhirnya Imam Hasan bilang, izinin saya dong untuk terakhir kali saya pengen lihat rumah Nabi sebelum dihancurkan. Akhirnya dikasih izin masuk Imam Hasan Al-Basri ke dalam rumah Nabi. Itu baru mulai masuk sampai keluar nangis. Imam Hasan gak berhenti. Ditanya sama sahabatnya, sama murid-muridnya, ya Imam, kenapa kok kamu nangis? Kata Imam Hasan Al-Basri, andai rumah Nabi ini gak dihancurkan, biar nanti umat Nabi yang hidup setelahnya mereka bisa melihat, menyaksikan bagaimana kehidupannya Nabi kita Muhammad. Dengan melihat rumah bagaimana sederhananya kehidupan Rasulullah. Tuh tujuannya sampai begitu. Supaya apa? Pengen kenalin kepada kita siapa Nabi kita Muhammad. Biar anak cucu kita pada kenal Rasulullah. Karena rugi kita umat Nabi, kita gak kenal Nabi. Mohon maaf Pak Bu, ada orang umurnya 40 tahun jadi umat Nabi gak kenal Nabi. 40 tahun jadi umatnya Rasulullah, yang Allah utus Rasulullah kepadanya rahmat buat dia dunia akhirat, tapi dia gak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya mengajak dari majelis maulid yang mulia ini, ayo kita kenali Nabi. Supaya apa? Supaya kita tumbuh cinta sama Nabi. Kalau udah cinta sama Nabi, kita pasti bisa ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Allah nggak nyuruh kita ngikutin siapapun. Dalam Al-Quran, satu-satunya yang Allah suruh kita ngikutin Nabi Muhammad. Sampai Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kamu cinta pada Allah, ikuti siapa? Nabi Muhammad, kamu dapat cintanya Allah. Ini Allah yang bilang, kamu cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kamu dapat cintanya Allah. Seakan-akan Allah bilang sama kita, hai hambaku, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa di antara kalian yang sama ingin mendapatkan cintaku, maka ikutilah manusia yang paling aku cintai, Nabi Muhammad. Siapa di antara kalian yang sama ingin mendapatkan cintaku, maka teladanilah
inilah akhlak manusia yang paling aku cintai Nabi Muhammad. Dengan kita mengikuti yang dicintai oleh Allah supaya kita dapat cintanya Allah, ini tujuannya. Coba mohon maaf, gak bisa kita ngikuti Nabi kalau kita gak kenal Nabi. Gimana kita bisa ngikuti Nabi? Kita gak tahu akhlak Nabi, kita gak tahu sifat Nabi, kita gak belajar. Terus yang sekarang orang tampilkan sifatnya masing-masing. Kadang-kadang malah menyandarkan ini sifat yang mulia. Enggak, sifat yang mulia sifatnya Nabi Muhammad. Akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, yang sampai Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah dijadikan untuk kalian di dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Makanya ingat ini, siapapun dari umat Nabi yang ada sekarang nih, dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, siapapun umatnya Nabi Muhammad yang gak mau ngikutin jalannya Nabi Muhammad, gak mau meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, pastikan dalam hidupnya datang kehancuran dan kerusakan. Sekarang berapa banyak orang yang hidupnya hancur, hidupnya rusak? Karena apa masalahnya? Masalahnya cuma satu, karena dia gak mau ngikutin jalannya Rasulullah. Dia gak mau ngikutin ajarannya Rasulullah. Hidupnya hancur, yang hancur dalam rumah tangga, yang hancur dalam keluarga, yang hancur dalam ekonomi. Semua permasalahan disebabkan karena gak mau mengikuti panutannya Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan oleh ulama 4 kehancuran di antara yang terjadi. Yang pertama, istihanatil huquq, orang-orang mempermainkan hak. Sekarang berapa banyak orang mempermainkan hak? Anak mempermainkan hak orang tua, kurang ajar semua orang tua. Orang tua mempermainkan hak anak, anak ditelantarkan, gak dididik, gak diajarkan. Suami mempermainkan hak istri, istri mempermainkan hak suami, saudara mempermainkan hak saudara, tetangga mempermainkan hak tetangga. Itu kan semua masing-masing ada haknya yang perlu kita penuhi, yang perlu kita jalani. Tapi apa nyatanya? Karena kita nggak tahu bagaimana caranya, sehingga apa? Jatuhlah kita pada kehancuran, kerusakan. Ya ada orang nikah, kalau dia nggak tahu hukumnya nikah, hancur hidupnya. Hancur. Berapa banyak orang? Banyak permasalahan yang terjadi. Karena apa? Karena nggak tahu hukumnya, nggak tahu masalahnya, nggak tahu bagaimana ketentuannya, sehingga kerusakan terjadi. Cuman masalahnya nggak mau ikutin jalan Nabi Muhammad. Padahal Nabi udah sempurna ngajarin kita jadi orang tua, bangun rumah tangga, bina keluarga, semua sudah komplit diajarin Nabi Muhammad. Bagaimana kita sama tamu, bagaimana kita sama tetangga, memuliakan tetangga, semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Cuman karena kita gak mau ngambil jalannya Nabi, kita malah ngambil jalan ahli dunia. Bahkan kadang mohon maaf, orang yang gak sujud sama Allah dijadiin panutan, orang yang gak beriman sama Allah dijadiin teladan, diikutin gaya hidupnya. Ya mohon maaf Pak Bu, saya menyampaikan aja, kita gak mampu ngikutin ahli dunia, gak mampu kita. Ini ahli dunia sekarang lagi bangga-banggain kehidupannya, gak mampu. Yang di media sosial tuh, di TikTok apa di mana segala macam ya, di Instagram apa-apa, pokoknya itu jual banggain hidupnya dia. Kita nggak mampu, jangan ngikutin handphone aja kita nggak bisa. Ngikutin apa yang dia punya aja kita nggak mampu. Allah udah kasih teladan yang paling pas, yaitu Nabi kita Muhammad. Yang kedua, kerusakan yang terjadi ta'assuban fil awam, orang-orang fanatik buta sama pendapat. Jadi sekarang kerusakan yang banyak terjadi, orang yang pada ribut, pada berselisih. Yang bingung kadang-kadang ustaz sama ustaz pada berantem. Pak Bu, orang-orang dulu alim-alim, orang-orang dulu ilmunya hebat-hebat, kesolehannya luar biasa. Orang dulu kagak kenal handphone, orang dulu gak kenal televisi, alimnya hebat, tapi gak ada yang berantem Pak Bu. Walaupun beda, gak ada yang berselisih. Dulu banyak guru-guru kita, kiai-kiai kita di kampung kita pada berbeda, gak ada yang berantem, gak ada yang ribut. Sekarang Masya Allah, beda berantem. Sedih Pak Bu, kadang-kadang lihat di media sosial ustaz sama ustaz berantem. Ya Allah, kadang ustaz sama ustaznya udah akur, udah foto bareng, muridnya pada berantem. Pakai pemilihan presiden pada berantem. Ustaz sama ustaz, yang tujuannya satu, dakwah di jalan Allah. Kita kalau sama pendapat beda wajar, biarin berbeda. Yang penting jangan mencela, jangan berselisih, jangan ngejelekin satu sama lain. Dulu Pak Bu, Kiai Abdullah Syafi'i, siapa yang nggak tahu? Kiai Abdullah Syafi'i sama Buya Hamka di zamannya beda. Kiai Abdullah Syafi'i sholatnya pakai kunut, Buya Hamka sholatnya nggak pakai kunut subuhnya. Tapi kadang berantem. Ketika Buya Hamka datang silaturahmi ke tempat Kiai Abdullah Syafi'i, sholat subuhnya macam kunut beliau. Ketika Kiai Abdullah Syafi'i datang ke tempatnya Buya Hamka, kunutnya ditinggalin sama Kiai Abdullah Syafi'i. Bahkan sampai dalam satu riwayat dulu Imam Syafi'i rahimahullah waktu ziarah ke makam Imam Abi Hanifah, habis ziarah sholat Imam Syafi'i sholat subuh di masjidnya Imam Abi Hanifah. Waktu sholat subuh itu Imam Syafi'i basmalahnya dipelanin, kemudian kunutnya ditinggalin.
Selesai sholat ditanya dong sama muridnya Imam Syafi'i itu yang dekat disebutnya Ashabu Syafi'i. Ditanya, ya Imam, kamu ninggalin nih pendapatmu, kamu udah nggak pakai lagi mazhabmu. Apa kata Imam Syafi'i? Enggak, saya nggak ninggalin pendapat saya nggak ninggalin mazhab, saya nggak berubah, kata Imam Syafi'i. Cuman hari ini karena kita sholat di masjid Imam Abi Hanifah untuk menghormati Imam Abi Hanifah, saya basmalah saya pelankan dan kemudian kunut saya tinggalkan karena Imam Abi Hanifah begitu. Tuh bayangin, menghormati orang udah meninggal, bukan masih ada. Sekali Imam Syafi'i lah kita Pak Bu, ya Allah, ada yang kunut sama nggak kunut berantem. Ada yang di kampung saya terawih 11 sama 23 bawa pistol. Ya, tak Pak Bu. Artinya apa? Nggak saling menghargai perbedaan, nggak saling menghormati. Ini yang terjadi. Fanatik buta dengan pendapatnya. Orang yang berbeda pendapat, apabila dia benar dapat 2 pahala, bila dia salah tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala walaupun berbeda. Ini disebutkan dalam kitab Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya. Artinya apa? Jangan sampai kita yang berbeda berselisih, pada berantem, pada ribut. Pak Bu, mohon maaf saya sampai Nabi Muhammad udah capek ngumpulin kita, nyatuin kita. Lah kita malah merusak umat Nabi biar satu sama lain pada berantem, malah nanamin kebencian, malah kita bikin ribut, kegaduhan dan lain sebagainya. Malu kita sama Rasulullah, malu kita sama Nabi kita Muhammad. Makanya saya pernah ngisi Pak Bu, ada supporter bola nih kan fanatik banget. Ya, kalau di Jakarta namanya The Jack, bukannya orang-orang The Jack. Ya, namanya The Jack. Saya pernah hadir juga, ada di Bandung, di mana hadir tuh. Tujuannya apa ya? Kita dakwah lah, Ustaz di mana aja harus hadir dakwah, ngajak orang ke jalan Allah. Diundang sama siapa juga kita datang. Tujuan kita dakwah. Mau orang punya tujuan apa juga tujuan kita ngajak orang ke jalan Allah. Ingetin, ayo coba kalau supporter bola berakhlak seperti akhlak Nabi indah, sambil nonton bola, sholat gak ditinggal, rapi, gak ada yang ribut, gak ada yang berselisih. Kalau kalah ngomong, ya Allah nih hari kita kalah, besok insya Allah menang. Adem nggak kayak begitu? Adem nggak? Bapak ibu juga kalau anaknya bilang, Pak Bu mau nonton bola, ngelihat anaknya kayak begini nih, akhlaknya nih bagus, udah deh silakan, kalau perlu dibekelin, dikasih duit. Tapi kalau sekarang kita tahu anak kita mau berantem nonton bola, kalah dikit marah, ngamuk. Kira-kira kalau menonton bola dikasih nggak? Coba kalau kita pakai akhlak Nabi nonton bola, tamu datang nih, tim A datang ke tempat tim B, yang namanya kita diajarin nama Nabi, menghormati tamu, muliain, disambut bukan disambit. Ini gua, masya Allah, pada ribut, pada berantem, pada berselisih, sehingga apa? Rusak kehidupan sebab kita jauh dari akhlak Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, tarafu'an bin nufus, orang bangga diri, sombong, ini yang merusak sekarang. Sekarang berapa banyak orang yang hidupnya dalam kesombongan, ya hancur dengan kesombongannya. Mohon maaf Pak Bu, iblis itu hebat, nggak ada apa-apanya kita dibanding iblis. Iblis sebelum manusia sujud di bumi, iblis sudah sujud di bumi. Ribuan tahun iblis sudah sujud di bumi. Bahkan sampai disebutkan dalam tafsir, setiap 1 jengkal dari muka bumi iblis pernah sujud di atas. Tapi iblis hancur, rusak. Kenapa? Karena sifat sombong yang ada dalam dirinya, bangga hatinya, sampai apa? Merendahkan yang lain. Itu sifat iblis. Dan siapapun yang sekarang yang punya sifat sombong sampai dia merendahkan lain, Allah bakal jatuhin. Kemarin terjadi kerusuhan di Jakarta, sampai ada rumah dijarah. Mohon maaf saya sampaikan, itulah orang-orang yang punya sifat sombong, angkuh, menganggap dirinya hebat sampai merendahkan orang lain. Allah yang jatuhin. Makanya pesan dari saya, dari maulid-maulid, anak-anak muda, jangan pernah kita punya sifat sombong dalam hati. Gak boleh kita merendahkan orang. Sombong dengan apa yang kita punya gak boleh. Ya mohon maaf, apa sih yang pantas kita sombongin? Saya 3 tahun yang lalu Pak Bu, adik saya istrinya ngelahirin. Saya baru pulang dari Solo, pas waktunya kayak begini, kurang lebih bulan November. Itu ibu saya gendong ponakan baru, saya suruh gendong. Yang namanya orang Betawi itu kalau anak bayi pakai bedong, bener kan? Bedong ya, tuh pakai kain bedong. Saya polos karena saya nggak punya bayi. Saya nanya, Umi, emang anak bayi pakai begini ya? Kata ibu saya, iya. Kalau baru berapa hari mau dipakai baju lecet semua kulitnya. Saya tiba-tiba ibu saya nasihatin saya gini, nah kita manusia, kita nih manusia, lahir ke muka bumi nggak bawa apa-apa. Gak ada bayi lahir bawa sesuatu. Yang pakai jam tangan ada bayinya lahir pakai jam tangan. Yang pakai kacamata ada bayi lahir pakai kacamata. Nah, ada semua gak ada yang bawa sesuatu. Dan kata ibu saya, dan kita semua meninggal gak bawa apa-apa kecuali helai kafan. Dan Allah tunjukin lemahnya kita loh. Lahir kita gak bisa pakai baju sendiri, meninggal dunia kita gak bisa pakai baju sendiri. Lemahnya kita loh. Apa yang pantas kita sombongin?
kita sombong. Yang sombong dengan masa muda bakal tua. Dulu yang sombong masih muda aja, sekarang udah pada keriput. Ya benar nggak? Berapa banyak yang belum tua udah pada meninggal duluan? Yang sombong dengan sehat, berapa banyak yang udah jatuh sakit? Yang sombong dengan kekayaannya bisa miskin. Yang sombong dengan banyak hartanya bisa habis. Yang sombong dengan jabatannya bisa turun. Yang sombong dengan kekuasaannya bisa jatuh. Yang sombong dengan ilmunya, hakikatnya tidak punya ilmu. Orang punya ilmu gak sombong, tawadhu. Jadi gak ada kepantasan kita sombong. Apa yang pantas kita sombongin? Ya, jangan sampai kita sombong. Dan surga itu gak sepakat sama orang sombong. Surga itu gak bisa nyatu sama orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun dalam hatinya titik-titik sombong. Gak bakal. Gak bertempat di surga, itu bukan surga, tempatnya tertolak. Makanya jangan pernah ada sifat sombong. Saya mau pesan aja dari majelis murid, jangan merendahin orang siapapun. Apalagi kalau orang baik, Pak Bu, orang soleh, orang ahli ibadah, orang ahli taat, orang ahli takwa, yang kerjaannya di musola, yang kerjaannya ngaji, yang tiap hari hidupnya di majelis ilmu, yang tiap hari hidupnya dakwah, yang tiap hari hidupnya ngaji. Jangan pernah kita rendahkan. Jangankan mereka ahli taat, ahli maksiat aja gak boleh sekali-kali kita rendahkan. Walaupun ada orang yang gak suka ngaji, gak suka sholat, masih minum-minuman, masih suka berbuat yang buruk, masih buat sesuatu yang haram, jangan pernah kita rendahkan sekali-kali, gak pantas. Karena apa? Ingat, siapapun yang punya sifat sombong sampai merendahkan orang lain dengan nada merendahkan, Allah bisa jatuhin dia di lubang yang sama. Berapa banyak ada orang yang paling mampu, si anaknya sampai jatuh narkoba, kasihan banget. Allah kasih anak cucunya dia kena narkoba. Ini banyak Bapak. Ada orang yang sampai ngerdain orang lain, si Anu emang perempuan kagak bener, dia demen berbuat ini berbuat itu. Allah kasih itu dia, ada keluarganya yang jatuh di lubang yang sama. Sebab apa? Nada merendahkan. Makanya sampai saya mohon maaf, ngomong aja Pak, ini mah ngomong aja. Ketika ada orang ramai kemarin pada nyaci maki para habaib, itu ada salah satu rumah yang ngejarang, dia salah satu orang yang ngerendahin di internet, di media sosial, sampai ngomong ada apa dengan Habib. Kemudian saya emang nggak percaya keturunan ABCD, bagian juga nggak ada yang dulu percaya. Dan mau ngapain kita dakwah nyuruh orang percaya sama kita? Percaya sama nasab kita nggak? Percaya sama Allah, percaya sama janji Allah. Kalau urusan nasab mah percuma. Kata ulama, man baqa'a nasabuh lam yusri man baqa'a amal lam yusri nasabuh. Orang yang lambat beramalnya, nasabnya nggak bisa nolongin dia. Ya kalau dia beramalnya lambat, dia emang gak mau ibadah, gak mau taat, terus nasab bisa nolongin dia? Kagak. Jadi gak perlu kita mempermasalahkan tentang nasab. Amal kita yang perlu kita permasalahkan, sama nasib dah kalau perlu kita permasalahkan. Itu yang perlu. Akhirnya apa? Dengan nada merendahkan. Saya ngomong begini sama teman saya. Ini sebelum kejadian penjarahan tuh, saya ngomong sama teman saya, lihat nih dia, Ustadz juga, lihat nih, ini orang nadanya udah merendahkan. Ini orang merendahkan, lihat. Subhanallah Pak Bu, pas kejadian kerusuhan sampai dijarah tuh, teman saya malamnya nelpon saya, ngomong begini, lu mulut tuh panas banget kata dia. Itu apa yang lu ngomongin terjadi aja. Saya bilang mohon maaf, bukan mulut saya panas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala paling gak itu kalau ciptaannya direndahkan, dihina. Kita sama nasi aja, kita makan nasi nih, kalau nggak enak jangan sampai kita bilang nggak enak. Nabi aja nggak pernah minta makanan, sampai pernah Nabi makan roti pakai cuka, saling menghormatinya. Sampai Nabi bilang paling baiknya lauk cuka. Ya cuka, lauk apa? Saya mau tanya, ada nggak orang Pondok Pinang makan roti pakai cuka? Ya jawab aja Pak Bu. Tapi Nabi saking memuliakan tuh ciptaan Allah. Dan kita sekarang malah satu sama lain saling merendahkan, saling menghina, saling mencaci maki. Cuman gara-gara kadang-kadang urusan beda-beda hal doang. Makanya yang terakhir, yang keempat, yang membuat kerusakan kalau tidak ada akhlak, fasad dan fil muamalah, rusak sosial. Orang berselisih, orang ribut, orang pada berantem. Sebab rusak sosial inilah karena jauhnya dari akhlak Nabi kita Muhammad. Makanya pesan saya dari Maulid ini, yuk nanti kita dengerin guru kita, ulang kita bawa akhlak Nabi. Pak Bu, saya yakin insya Allah Nabi Muhammad hadir bersama kita. Tadi udah dibacain kisahnya, kita udah ucapin salam, udah sholawat sama Nabi. Nabi hadir sama kita. Nabi gak pernah mengecewain umatnya Pak Bu. Cuman yang saya harapin Nabi Muhammadnya bawa ke rumah kita, bawa dalam kehidupan kita, bawa di istri kita, di anak kita, di keluarga kita semuanya, biar mereka semuanya punya sifat seperti sifatnya Nabi, berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Satu aja sifatnya Nabi kalau kita amalin nih, ini akan terpancar cahaya dalam hati kita. Sifat maafin orang, jangan punya sifat pembenci, pendendam, jangan, jauhi. Itu bukan sifat Nabi, jauhi. Kita praktekin satu daripada sifat tersebut tuh bakal ngasih keberkahan dalam hidup kita.
dan bakal terpancar sama orang-orang di sekeliling kita. Saya pernah Pak Bu di Cipanas bawa mobil sendiri. Kata Pak Oga pertigaan lurus, saya kelebihan lurusnya 3 kali, lurus. Akhirnya apa? Saya nabrak mobil di depan saya. Karena saya masih jalan terus akhirnya nabrak. Pas nabrak saya turun, udah saya keluarin dari dompet KTP saya, mau sana gantian nih, ganti punya mobil orang. Saya turun Pak Bu, pas saya turun saya langsung gak banyak ngomong, cuma langsung ngomong gini, Pak maafin ya saya salah, mobil bapak saya tabrak nih kesenggol. Ya gimana, mau diganti mau bengkel sekarang atau mau nanti di KTP saya siapin. Pak Bu lihat, karena kita nggak mau minta maaf. Itu si bapak nengok, saya nggak tahu wajahnya, bapak mungkin bukan orang muslim. Pas nengok ngomong gini, Pak nggak apa-apa, udah saya maafin, kebetulan saya punya asuransi sendiri. Itu mobil yang saya tabrak waktu itu Mercedes S300. Itu harganya mungkin 4-5 miliar, 4-5 miliar. Mercedes S300, saya baru turun aja langsung geleng-geleng, ya Allah digantiin dari mana mobil orang. Tapi subhanallah karena kita minta maaf langsung tuh dimaafin. Ya nggak apa-apa, udah kebetulan saya punya asuransi sendiri. Dalam hati saya alhamdulillah. Coba kalau gantiin berapa? 1 titik 600.000, 3 titik 1.800.000. Betul Pak? Tapi barokah, karena apa? Karena kita ngamalin akhlak Nabi, kita minta maaf. Pak Bu, sekarang susah loh nyari orang yang mau ngamalin akhlak Nabi. Sampai anak-anak aja sekarang kalau salaman sama orang tua dikening. Nyontohnya dari mana? Dari televisi Pak Bu. Ya mohon maaf, kiai kita, ulama kita nggak ada yang nyontohin salaman di kening, salaman di pipi ada. Cium tangan, yang namanya cium tangan yang benar. Tapi karena belajarnya dari media sosial, belajarnya dari televisi, akhirnya salah dalam cium tangannya salah. Nggak ngamalin akhlak Nabi. Makanya yuk, nih barokah majelis yang mulia ini kita pulang bawa akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti cahayanya bakal keliling kita deh, istri sama anak. Saya kasih terakhir satu cerita Pak. Dulu ada orang perempuan pelit banget, orangnya kagak mau sedekah. Ini kisah nyata. Orang perempuan saya kenal, ya pelit, nggak mau sedekah. Masih keluarga saya. Dia kalau ada orang fakir miskin minta, nggak mau dikasih. Ditanya sama saudaranya, kenapa nggak dikasih? Jangan dikasih. Rumahnya di kampung ini besar. Dia mau nipu kita ini, dia minta nipu kita. Sampai segitunya saking pelitnya. Sampai mungkin kalau saking pelitnya, kalau dulu anak SD itu kalau beli cilok, itu saking pelitnya kalau mungkin di bola per ya jangan ada yang minta. Kan begitu orang pelit. Apa ada yang saking pelitnya lagi, itu ciloknya saking takut nggak mau diminta, dibudahin dulu dia. Pelit banget itu. Subhanallah Pak Bu, belum lama bikin pengajian nih. Dia udah nikah, udah punya anak, bikin pengajian. Pas bikin pengajian, dia sedekahan tuh sama anak yatim, santunan, sedekahan fakir miskin. Saya kebetulan hadir, saya tanya, ini tumbenan siapa yang bikin acara di sedekahan? Suaminya ngomong, istri saya lah tumbenan, kata saya gak hujan bekelir aja. Ini kalau kata orang Betawi gak hujan bekelir, aneh. Ya aneh aja, yang kagak pernah sedekah, gak mau sedekah, pelit, jadi orang yang rajin sedekah. Tiba-tiba dia ngomong apa yang menjadi hikmah? Tahu-tahu si istri ngomong ini semua gara-gara suami saya, Suami saya ya Allah orangnya baik banget. Apaan aja disedekahin, punya duit di kantong dikasihin orang, minta nggak minta orang dikasih, naruh duit di mobil, habis duit di mobil buat dibagi-bagi sama orang. Sehingga apa? Saya yang tadinya kagak suka sedekah jadi rajin sedekah sebab suami. Artinya hikmahnya, kalau kita ingin buat perubahan di orang-orang sekeliling kita, maka mulai dari diri kita, nanti orang-orang tersebut akan menyambar daripada cahaya-cahaya kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah. Waktu banyak guru kita yang mau bicara, saya udah ngambil waktu terlalu panjang. Cuman saya doain semua yang hadir panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa keberkahan dunia akhirat. Dosa kita diampuni sama Allah, kehidupan kita diperbaiki oleh Allah, anak cucu kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wassalam al-muttaqin, makmur dengan kebaikan, makmur dengan rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir Pak Bu, saya pesenin, Pak Bu, anaknya suruh pada ngaji. Anak suruh pada ngaji, tong ngaji tong, neng ngaji neng, ngaji suruh Pak Bu. Jangan anak-anak kita nggak mau pada disuruh ngaji, nggak pada mau ngaji. Anak-anak muda zaman sekarang lebih senang nongkrong di warung kopi daripada ngaji. Anak-anak muda zaman sekarang lebih senang main game online daripada ngaji. Main Roblox, ntar lama-lama pada jadi bobrok. Itu anak-anak muda zaman sekarang suruh ngaji. Kalau bapak ibu nggak nyuruh anak bapak ibu ngaji, nanti suatu saat anak bapak ibu buat sesuatu yang kurang ngajar dengan bapak ibu, buat kecewa, buat kesel, buat sedih hati bapak ibu karena
dia tidak